bak senjata makan tuan. Kini Hotman Paris ikut bersuara soal orang tua Ayu Ting Ting yang terancam di penjara. Mengejutkan, gegara kejar Hatter di luar jalur hukum. Sosok Hotman Paris Hutapea akhirnya ikut angkat bicara soal permasalahan yang tengah membeli keluarga pedangdut Ayu Ting Ting. Pengacara kondang tersebut mengungkapkan orang tua Ayu Ting Ting bisa terjerat kasus hukum bila melihat caranya mengejar Hatter. Penggerebekan yang dilakukan Umi Kalsum dan Abdul Rozak ke rumah Hatter tersebut ternyata berujung panjang. Dugaan melanggar aturan PPKM. Ayah dan ibu Ayu Ting Ting juga bisa terkena jerat hukum hingga terancam penjara. Hal itu tak lain karena perbuatan ayah Rozak dan Umi Kalsum rawan terkenal pasal pencemaran nama baik. Hal ini dibeberkan Hotman Paris dalam tayangan wawancara di kanal YouTube Star Story Senin 3 Agustus 2021. Diketahui, keluarga Ayu Ting Ting tak terima atas hujatan yang dilancarkan pemilik akun gosip bernama Kartika Damayanti. Ayah dan ibu Ayu Ting Ting pun melaporkan sosok Kartika Damayanti dan nekat mendatangi rumahnya di Bojonegoro, Jawa Timur. Sayangnya, mereka hanya bertemu orang tua sang Hatter lantaran Kartika Damayanti tengah bekerja di Singapura. Namun, perjalanan tersebut dilakukan saat PPKM tengah berlangsung, sehingga diduga ada pelanggaran. Selain itu, perlakuan Umi Kalsum dan Abdul Rozak yang dinilai kasar pada orang tua Kartika. Selain itu, perlakuan Umi Kalsum dan Abdul Rozak yang dinilai kasar pada orang tua Kartika Damayanti disebut-sebut bisa diperkarakan. Namun, menurut Hotman Paris, perbuatan keduanya belum termasuk main hakim sendiri karena tak ada unsur kekerasan. Mendatangi kala sebatas belum melakukan perbuatan kekerasan, ya, bukan menghakimi sendiri, tutur Hotman Paris. Di sisi lain, apabila Umi Kalsum dan Abdul Rozak terbukti melakukan tindak pidana dengan mencaci maki orang tua Kartika Damayanti, mereka bisa dilaporkan balik, tergantung caciannya apa. Kalau kalimatnya sudah mengarah tindak pidana, bisa diajukan ke polisi. Tergantung kalimatnya apa, beber Hotman Paris. Pasalnya, jika kalimat yang dilontarkan keluarga tersebut sudah menyinggung ranah pidana, mereka bisa diancam dengan pasal pencemaran nama baik. Contohnya begini, dalam kasus pencemaran nama baik, sudah banyak orang berutang. Pihak yang berpiutang maki-maki si yang berutang, tutur Hotman Paris. Dasar lu penipu, nggak bayar utang, ditaruh di medsos. Semula pihak yang berpiutang yang benar sebagai pihak yang dirugikan, malah terbalik. Malah yang berpiutang itu dipidana. Sudah ada yang malah sampai divonis di pengadilan bersalah. Itu namanya Hatter menjadi hunted, pemburu menjadi diburu. Jadi hati-hati, walau kau berhak, jangan lakukan di luar jalur hukum, tandasnya. Di sisi lain, sementara itu, menghebohkan, Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian, lebih dari 17.000 orang tanda tangan. Sosok ini prediksi karir sang pedangdut ke depannya bakal hancur. Sebuah petisi di laman Cange Orang yang berjudul Blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian ramai menjadi perbincangan. Berdasarkan pantun Great Hot ID pada Senin 2 Agustus 2021 pukul 22.20 waktu Indonesia Barat, petisi itu telah ditandatangani oleh 17.688 orang. Petisi ini muncul karena Ayu Ting Ting diduga menendang seorang talent di sebuah acara live di salah satu stasiun televisi swasta. Pada acara pas sore, terlihat waktu acara tersebut live TV Trans 7, terlihat Ayu Ting Ting menendang salah satu talent pas sore, tulis Putri Maharani, dikutip dari Cange Orang, Senin 2 Agustus 2021.
Melansir Tribuns Bogor.com, menurut peramal Jeng Nimas, petisi untuk Ayu Ting Ting itu tak hanya gara-gara tendang orang, tapi juga berkaitan dengan aksi Ayu Ting Ting yang ancam akan penjarakan Hater yang beberapa waktu lalu dilabrak di Bojonegoro, Jawa Timur. Oleh karena itu, Jeng Nimas meminta Ayu Ting Ting untuk legowo. Petisi tersebut harus ditanggapi Ayu Ting Ting dengan keterbukaan hati. Artinya, apapun yang terjadi akan dihadapi dengan legowo saja, ujar Jeng Nimas. Dilansir Tribuns Bogor.com dari YouTube Jeng Nimas, Senin 2 Agustus 2021. Setelah itu, Jeng Nimas meramalkan nasib Ayu Ting Ting di dunia hiburan ke depannya. Menurut sang peramal, petisi tersebut mengguncang hati Ayu Ting Ting. Apalagi nama Ayu Ting Ting pun ikut tercoreng karena petisi tersebut. Nasib putri ayah Rozak dan Umi Kalsum di dunia hiburan pun bisa dibilang di ujung tanduk. Kondisi Ayu Ting Ting pasca menghadapi petisi tersebut, petisi itu memang ada pengaruhnya terhadap nama baik Ayu Ting Ting yang tercoreng, ucap Jeng Nimas. Meski begitu, karir Ayu Ting Ting diramal Jeng Nimas akan baik-baik saja. Kondisi Ayu Ting Ting masih baik-baik saja. Kalau masalah pekerjaan, Ayu Ting Ting nampaknya masih baik-baik saja walaupun ada petisi tersebut. Karena di sini ada simbol persahabatan, kerjasama dan cinta, ungkap Jeng Nimas. Ada kerja yang bagus, saling menguntungkan, tambahnya. Kemudian, Jeng Nimas meminta Ayu Ting Ting untuk mewaspadai Hater. Di sini ada simbol power, kekuatan yang sangat besar. Bisa dikatakan Hater ini punya kekuatan yang besar untuk bisa mempengaruhi karirnya Ayu Ting Ting, pungkas Jeng Nimas. Di sisi lain, Dewi Tanjung ngamuk ke keluarga Ayu Ting Ting, sebut lebay hingga jangan jemawa. Kisruh panas keluarga Ayu Ting Ting dengan penghina anak Bilqis Kumairoh Razak hingga menggeruduk rumah sang Hater di Desa Tondomulo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, mendapat tanggapan dari politisi PDIP Dewi Tanjung. Tak tanggung-tanggung, Dewi justru mengamuk dan menyebut keluarga Ayu Ting Ting agar bisa lebih cerdas dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Cerdas dikit ya orang tua Ayu Ting Ting, sekalipun wajar jika orang tua Ayu membela anak cucunya. Tapi lihat-lihat dulu siapa yang membulinya, ujar Dewi Tanjung Rabu 5 Agustus 2021. Selain itu juga, ia juga menyoroti bagaimana bisa pihak keluarga Ayu bisa lolos sampai ke Bojonegoro di tengah PPKM ketat seperti ini. Apalagi mesti melewati penyekatan jalan. Oleh karena itu, Dewi menambahkan bahwa hukum harus ditegakkan dan polisi jangan pilih-pilih kasih. Apalagi menurutnya Ayu dan keluarganya bukanlah siapa-siapa. Mengapa harus bertingkah seolah mengatur negara? Dia bukan siapa-siapa kok. Mau atur negara. Kalau Anda tidak mampu, anak Anda atau keluarga dibully, sebaiknya anak Anda jangan jadi artis. Jangan masuk infotainment. Tidak usah main media sosial, tegas Dewi Menahong. Daripada Anda sibuk urusi soal seperti ini di media sosial, terutama bapaknya, Nyai terganggu dengan bapaknya yang merasa paling baik dan paling kaya dan lebay. Lanjutnya, jangan takabur, jangan jemawa, padahal di atas langit masih ada langit. Introspeksi diri, pungkas Dewi Tanjung. Bagaimana menurut Anda?